Baik mahasiswa sekalian, kita lanjut ya. Ketika restoratif justice itu masuk ke Indonesia, menjadi satu kajian yang cukup lama, lalu diformalisasi melalui surat keputusan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, adalah turunan dari kesepakatan kesepakatan antara Mahkamah Agung, Kapolri, dan Jaksa Agung. Pada tanggal 22 Desember 2022 kemudian lahirlah yang namanya Pedoman Penerapan Restoratif Justice di lingkungan peradilan umum itu. Nah, restoratif justice itu adalah satu mekanisme dalam penal hukum pidana yang ditujukan untuk menormalisasi hak dari korban tindak pidana terhadap beberapa tindak pidana tertentu. Tetapi karena kandungan dan prosesnya itu dinilai cukup baik untuk menormalisasi hak, sehingga itu kemudian menjadi juga diskurs dalam upaya mengatasi pidana-pidana yang sifatnya itu sangat penting bagi hak-hak negara, yaitu adalah tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Sekarang saya melihat banyak disertasi mencoba untuk mendorong restoratif justice dalam tindak pidana tipikor, gitu, dalam tindak pidana korupsi. Kaitannya apa? Kaitannya agar kerugian negara itu dapat dituntaskan melalui pendekatan restoratif justice. Nah, seorang bisa dikasih pilihan pidana pokok, penjara, atau mengembalikan keuangan negara secara utuh, begitu. Nanti kita akan bahas di sesi yang lain, saudara ya. Nah, lanjut. Sekarang karena pengertian itu berdasarkan kepada etimologi dan realitas sejarah yang tadi sudah kita lihat, perjalanan Hans von Hunting dan Benjamin Mendelssohn tadi itu, maka kemudian berkesimpulan bahwa pengertian viktimologi dari sisi terminologi adalah ilmu tentang hakikat seluk-beluk daripada korban dan pertanggungjawaban tindak pidana yang bertujuan untuk pemulihan hak daripada korban. Saudara sekalian, demikian itu adalah sejarah dari viktimologi. Nah, kemudian sekarang kita akan masuk kepada ruang lingkup viktimologi ya. Viktimologi itu penerapannya kalau berdasarkan kepada penelitiannya para eksponen tadi itu, Hans von Hunting tadi itu, tentu hanya dilihat dari kronologis atau keadaan-keadaan yang terjadi sebelum kejadian pidana. Tetapi dalam perkembangannya bahwa hak setiap orang, termasuk dalam hal ini adalah korban, itu terjadi dalam setiap rangkaian perbuatan pidana. Rangkaian pidana itu yaitu sebab, kemudian penyebab, kemudian sebab, kemudian akibat yang ditimbulkan. Ya, saya ulangi, rangkaian posisi korban itu terposisikan. Korban itu terposisikan dari sebab, ya, dari penyebab, kemudian sebab, kemudian akibat. Penyebab adalah segala situasi dan kondisi yang menyebabkan terjadinya tindak pidana. Kemudian sebab itu adalah tindak pidana itu sendiri dalam kriteria deliknya. Kemudian akibat itu adalah akibat konstitutif dan akibat non-konstitutif. Akibat konstitutif itu adalah akibat penghukuman atas dan terhadap si pelaku yang ditulis dalam norma-norma material